wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Komala Nur Fitriah dari kelas akuntansi H dengan NIM 34031900234. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu realitas sistem informasi. Sejak permulaan peradaban, orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan dengan menggunakan berbagai jenis instrumen atau alat fisik atau yang disebut dengan hardware, perintah dan prosedur pemrosesan informasi atau yang disebut dengan software, saluran komunikasi atau jaringan, dan data yang disimpan atau sumber daya data. Selanjutnya, pengertian tentang sistem informasi. Secara umum, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistem informasi. Komponen-komponen penting dalam sistem informasi yaitu ada 5 macam. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya hardware. Yang ketiga, sumber daya software. Yang keempat, sumber daya data. Dan yang terakhir, sumber daya jaringan. Sumber daya sistem informasi dan produknya. Yang pertama, sumber daya manusia seperti para pakar, yaitu sistem analis, pembuat software, dan sistem operator. Kemudian, pemakai akhir atau end user, yaitu orang lain yang menggunakan sistem informasi. Yang kedua, sumber daya hardware, seperti mesin, yaitu komputer, monitor video, disk drive magnetis, printer, dan lain-lain. Kemudian, media, yaitu floppy disk, magnetic tape, formulir kertas, dan kartu plastik. Yang ketiga, sumber daya software, seperti program, yaitu program sistem operasi, program spreadsheet, program word processing, dan program penggajian. Kemudian, prosedur, yaitu prosedur entry data, prosedur perbaikan kesalahan, dan prosedur dan pendistribusian cek gaji. Kemudian yang keempat, sumber daya data, yaitu deskripsi produk, catatan, pelanggan, file kepegawaian, dan database persediaan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya jaringan, yaitu media komunikasi, pemrosesan, komunikasi, software untuk akses dan pengendalian jaringan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Algi Wermila dengan NIM 34031900237. Materi yang akan saya paparkan yaitu macam-macam tantangan sistem informasi atau SI. Dalam tantangan sistem informasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, adanya sistem informasi strategis, kompetitif, dan tekanan kompetitif. Di dalam sub tersebut ada beberapa bagian juga. Yang pertama, adanya sistem informasi strategis dan kompetitif, yaitu yang pertama adanya kepemimpinan dalam biaya, yang kedua adanya diferensiasi, yang ketiga adanya inovasi, yang keempat pertumbuhan, yang kelima persekutuan, dan yang terakhir strategi lainnya. Sedangkan di dalam sistem informasi tekanan kompetitif ada 5 bagian, yaitu yang pertama persaingan para pesaing, yang kedua ancaman pemain baru, yang ketiga ancaman pengganti, yang keempat daya tawar pelanggan, dan yang kelima daya tawar pemasok. Ada beberapa definisi tentang arsitektur informasi. Yang pertama, menurut Laudon tahun 1998, bahwa arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan ataupun fungsi-fungsi yang telah dipilih. Sedangkan menurut Juas tahun 1998, bahwa arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik.
Ada 3 macam arsitektur informasi yang mendukung tujuan diantaranya adalah: yang pertama, arsitektur tersentralisasi, yaitu arsitektur ini sudah dikenal semenjak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai faktor utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Yang kedua, adanya arsitektur desentralisasi. Artinya, konsep ini menggunakan pemrosesan data tersebar dengan sistem pemrosesan yang terdistribusi sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sesama telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dan yang terakhir, adanya arsitektur klien ataupun server. Pada arsitektur ini, ada sebagian yang disebut klien dan ada yang disebut server. Server tersendiri adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien secara fisik pada sebuah server, dapat berupa komputer atau piranti lainnya, misalnya seperti printer. Sedangkan klien sendiri mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta dari klien yang bersangkutan. Setelah diterima oleh klien, maka server akan segera melakukan pemrosesannya. Dan yang ketiga, adanya investasi dan nilai informasi. Suatu tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh sistem informasi dan juga manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka sungguh-sungguh mendapatkan kembalian yang berarti dari uang yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Bahwa sistem informasi sangatlah penting sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan tersebut. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali atau good return dan investasi sistem informasi tersebut. Adapun pandangan lain yaitu penggunaan teknologi informasi atau TI untuk mendesain, memproduksi ataupun mengirim dan merawat produk baru. Sesuatu pandangan yang lain adalah agar mendapatkan uang dan menggunakan TI tersebut. Yang keempat, rencana tindakan tanggung jawab serta kendali untuk mencapai operasi komputer yang etis. Dan Parker dari SRI Internasional menyarankan agar CIO mengikuti rencana 10 langkah dalam pengelompokan perilaku dan menekankan standar etika dalam perusahaan, yang itu yang pertama, formulasikan kode perilaku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, penghentian, dan tuntutan. Yang keempat, kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan. Yang keenam, promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan. Yang ketujuh, simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi. Dan yang terakhir, menempatkan etika komputer dalam perspektif berbagai masalah sosial yang gawat pada sekarang ini. Karena pemerintah dan organisasi gagal untuk menegakkan standar etika tertinggi dalam penggunaan komputer.
Dalam 10 langkah yang dianjurkan oleh Parker dapat diikuti CIO di perusahaan manapun untuk mengantisipasi penerapan etika jasa informasi tersebut. Organisasi SIM dapat dipercaya pada program komputer, pasokan data, dokumentasi, dan fasilitasi. Yang terus meningkat ukuran dan nilainya, kita dapat memelihara standar kerja tersebut, termasuk keamanan dan perilaku yang jelas, yang mampu membantu kita dalam memastikan integritas dan perlindungan berbagai aktiva ini. Karena itu, hal berikut ini harus digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan kerja tersebut. Pada bagian ini, adanya moral atau akhlak, hukum dan etika pada teknologi informasi. Ada berbagai macam moral atau akhlak, hukum dan etika pada pemakaian teknologi informasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, ataupun dokumentasi, pemrograman pada komputer, ataupun waktu komputer. Yang kedua, menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka, misalnya pemalsuan data dan dokumen, modifikasi program dan file, produksi tanpa izin, bersaing bisnis dalam organisasi, ataupun terlibat dalam perilaku yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau reputasinya. Para karyawan tidak boleh menerima hadiah atau pasokan dari agen dan pihak-pihak lainnya. Dan yang ketiga, mampu menghindari segala tindakan yang mungkin menciptakan situasi yang berbahaya, termasuk membawa senjata tersembunyi ke tempat kerja, mencederai orang lain, atau mengabaikan standar-standar keselamatan dan keamanan tersebut. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alkohol ataupun obat terlarang saat bekerja dan tidak bekerja di bawah pengaruh alkohol ataupun obat terlarang dengan kondisi tidak bugar. Pentingnya etika komputer. Menurut James H. Moore, ada 3 alasan minat masyarakat yang tinggi pada komputer, yaitu yang pertama, kelenturan logika. Artinya, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dan yang kedua, adanya faktor transformasi. Pada faktor ini, jadi komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, adanya faktor tak kasat mata, yang artinya semua operasi internal komputer tersebut tuh tersembunyi dari penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Septiani dari kelas akuntansi H dengan NIM 3403190247. Saya akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu moral, etika, dan hukum dalam sistem informasi. Terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu moral. Moral yaitu tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Yang kedua yaitu etika. Etika yaitu suatu kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintahan pada rakyat atau warga negaranya. Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi, dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di lain pihak, etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Etika dan jasa informasi. Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah CIO, Chief Information Office. Etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama, CIO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua yaitu
CIO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat. Kekuatan yang dimiliki CIO dalam menerapkan etika IT atau Information Technology pada perusahaan dan juga masyarakat sangat dipengaruhi kesadaran hukum, budaya, etika, dan kode etik profesional oleh CIO itu sendiri. Namun, ada suatu hal yang sangat penting bahwa bukan hanya CIO saja yang bertanggung jawab atas etika komputer. Para manajer puncak lain juga bertanggung jawab dan terlibat seluruh perusahaan merupakan keharusan yang mutlak dalam dunia end user computing saat ini. Semua manajer di semua era bertanggung jawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Selain manajer juga, setiap pegawai bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer. Implikasi etis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan berkaitan erat dengan moral, etika, dan hukum. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah dan berlaku secara universal. Sementara itu, etika adalah suatu kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Etika dalam penggunaan teknologi informasi ditujukan sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial dari pemanfaatan teknologi informasi, serta formulasi dan justifikasi atas kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Kelenturan logis dari teknologi memungkinkan seseorang secara tidak bertanggung jawab memprogram komputer dengan melakukan apapun yang mereka inginkan demi kepentingan diri atau kelompok tertentu. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa masyarakat dapat mengganggu hak privasi individu. Etika komputer. Etika komputer didefinisikan sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, dan pimpinan organisasi yang paling bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Kedua aktivitas tersebut adalah yang pertama yaitu waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Untuk yang kedua, karena itu harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Namun, ada satu hal yang sangat penting, yaitu bukan hanya pimpinan puncak sendiri yang bertanggung jawab atas etika komputer. Para pimpinan di lapisi kedua dan ketiga lainnya juga yang bertanggung jawab. Keterlibatan seluruh organisasi merupakan keharusan mutlak dalam dunia end user computing saat ini. Semua pihak, pimpinan di semua lapisan bertanggung jawab untuk menggunakan komputer di era dan di area mereka. Selain itu, setiap pegawai bertanggung jawab juga atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer. Untuk yang kedua yaitu faktor informasi. Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara melakukan sesuatu. Sebagai contoh yang baik adalah surat elektronik.
atau email, yang tidak hanya memberikan cara berkomunikasi yang lain, tetapi memberikan cara berkomunikasi yang sama sekali baru. Transformasi serupa dapat dilihat cara mengadakan rapat. Jika pada masa lalu rapat harus dilakukan dengan berkumpul secara fisik, maka saat ini dapat dilakukan dalam bentuk konferensi video. Untuk yang ketiga, faktor tak kasat mata. Alasan lain minat masyarakat pada etika komputer adalah karena semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat atau perintah-perintah yang programmer kodekan menjadi program yang mungkin dapat atau tidak menghasilkan pemrosesan yang diinginkan pemakai. Perhitungan rumit yang tidak terlihat atau bentuk program-program yang sedemikian rumit hingga tidak dimengerti oleh pemakai. Dan penyalahgunaan yang tidak terlihat, tindakan yang sengaja melanggar batasan hukum dan etika. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.